Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Untuk yang baru bergabung di channel aku, kenalan dulu, aku Dame. Terus apa gitu kan? Aku Dame dan ini adalah channel aku berekspresi untuk channeling energy update. Kadang-kadang aku bikin reading, kadang-kadang juga aku bikin free mini reading di Instagram aku Dame's Oracle. Dan kalau aku lagi punya waktu, aku juga bikin morning talk yang isinya sharing buah-buah pikiran aku yang ya semoga bisa bermanfaat juga yang itu. Dan disclaimer juga, apapun yang aku sharing di sini, aku tidak menuntut teman-teman untuk percaya atau gimana ya, tidak berusaha juga untuk mengubah pikiran orang lain. Cuman sekedar sharing, kalau ada yang nyangkut sisi positifnya ya aku sangat bersyukur. Berarti aku masih ada manfaatnya di sini. Kalau enggak pun enggak apa-apa, bisa skip ke channel lain. Nah, selamat tahun baru. Congrats, kamu udah melewati tahun 2023 dengan gemilang. Yang tadinya mungkin udah mau nyerah, kayak susah banget ya gitu. Ternyata bisa kita jalanin sehari demi sehari, nyampe juga di tahun ini ya teman-teman. Aku juga secara pribadi juga going through a lot, terutama sejak Oktober akhir, Oktober apa November gitu ya. Gitu, jadi ya beberapa bulan di penghujung tahun itu lumayan luar biasa buat aku. Jadi makanya kalau makin agak jarang untuk upload videonya, alasannya salah satunya adalah akunya sedang belajar kehidupan lagi. Dikasih pelajaran lagi. Nah, tahun 2024 aku nih sebenarnya bikin video ini kan pengennya udah dari sebelum bulan Januari. Aku udah pengen tuh bikin energy update untuk tahun 2024 dan Januari. Tapi ya baru sempatnya sekarang. So, without further ado, bahasa Inggrisnya udah keriting, kita lanjutin aja. Ini adalah video untuk energy update 2024. Kalau yang aku rasain dari sebelum 2024 itu, which is aku dapat pesannya sekitar Desemberan. Di tahun ini tuh ada dua macam energi. Energi pembelajaran dan energi action gitu. Nah, kita tinggal lihat nih, kita nih dibawa sama semesta masuk ke dalam energi yang mana. Dan dua-duanya ini tidak bisa di-compare ya. Jadi jangan, kok gue masih belajar, yang itu udah action. Nggak bisa di-compare. Nanti aku jelasin kenapa nggak bisa di-compare. Ke energi pembelajaran dulu. Dan aku juga masuk nih ke energi pembelajaran ini. Aku udah tahu, karena sebelum ganti tahun, sebenarnya kondisi kehidupan kita itulah yang akan menentukan kita tuh nanti di tahun depannya tuh ngapain gitu loh. Jadi kayak misalnya di beberapa bulan terakhir sebelum ganti tahun kamu ngerasa hidup kamu rungsing, terus problematik lah apalah gitu ya, banyak urusan gak selesai. Nah itu akan berlanjut sampai tahun depan. Jadi makanya sebelum tahunnya berganti, aku selalu bilang, beresin yang perlu diberesin, let go yang perlu di let go gitu kan. Rumahnya juga diberesin, decluttering gitu ya, karena ini mau ada energi baru masuk. Kalau kamu gak siap-siap untuk memberi space untuk energi yang baru masuk, maka ya kita cuman ngebawa energi yang lama itu terus aja ke tahun depan gitu. Jadi ya salah satu aku juga baru bikin video sekarang karena aku juga sibuk beres. Tuh banyak banget barang yang aku keluarin. Nggak tahu ya, mungkin faktor usia juga. Makin kesini aku nggak tahan ngelihat barang banyak, nggak tahan ngelihat kalau misalnya nggak organize gitu. Ya mungkin karena aku juga seringnya ada di rumah, kerja di rumah juga kan. Jadi kalau misalnya aku biarlah pekerjaan aja gitu yang bikin aku pusing, aku maunya rumah itu banyak space yang kosong. Kalau nggak kosong ya setidaknya ada jarak dari satu benda ke benda lain gitu.
Ya kayak gitu tuh, kalau teman-teman lihat itu aku tuh kalau ngatur furnitur atau apa ya, aku sangat percaya dari antar barang itu harus ada space biar ada sirkulasi energinya. Dan ini pun biasanya aku ubah setiap ya 2-3 bulan lah. Biasa anaknya bosenan. Dan space-nya segini-segini aja. Oke, lanjut ya. Tahun pembelajaran. Nah, pembelajaran ini artinya kita ngejalanin tahun ini tuh untuk self mastery. Oh, untuk mastering something ya, untuk menjadi ahli dalam suatu bidang. Salah satunya adalah untuk mengenal diri lebih oke lagi gitu. Dan mengenal diri ini kita tadi aku udah nyebutnya self mastery ya. Bagi beberapa orang 2024 itu adalah tahunnya self mastery. Artinya kamu harus kenal banget nih siapa kamu, sehingga kamu tahu apa sih yang nge-trigger kamu, apa sih yang termasuk kelemahan-kelemahan kamu, sehingga kamu nggak bisa tuh dimanipulasi lagi sama pikiran, dimanipulasi sama orang, dan luka-luka apa yang harus diberesin gitu ya. Sehingga nanti di ujungnya diharapkan kita tuh yang termasuk dalam kategori pembelajaran ini, kalau dapat self mastery ya, maksudnya untuk pembelajaran self mastery ini, kita udah jadi pribadi yang amat sangat mateng, sehingga di tahun-tahun selanjutnya, yang aku feeling sih 2 tahun ya, jadi yang apa yang kita geluti di 2024 ini itu baru mateng atau jadi ya, ready-nya itu di 2026. Jadi misalnya kayak aku nih, pembelajaranku banyaknya di self mastery. Apa yang aku lakukan sekarang itu agar di tahun 2026 itu aku siap menjadi dame yang memang sudah berguna untuk misalnya masyarakat atau untuk kehidupan yang lebih luas lagi jangkauannya, misalnya ngomong di depan publik atau mungkin ngajar sesuatu, mungkin kayak gitu, atau reading lebih luas lagi. Nah, jadi makanya kalau teman-teman ngerasa ada dorongan untuk menarik diri saat ini, mungkin kamu masuk ke dalam kategori pembelajaran itu. Apapun itu, ada yang kok kayak gue kayaknya tahun ini gue mau membenahi parenting gue nih ke anak gue gitu. Dan kamu ada dorongan untuk misalnya mengurangi bergaul, nongkrong misalnya sama ibu-ibu di sekolah. Kamu mulai ngambil kursus parenting, mulai ngambil kursus-kursus yang memang mendukung misalnya hubungan kamu dengan anak, hubungan kamu dengan pasangan. Nah itu gak apa-apa, jangan merasa kayak oh normal gak sih kok gue tahu-tahu ingin seperti ini. Itu normal, berarti kamu masuk ke dalam pembelajaran itu, ke energi pembelajaran itu. Dan mungkin nanti di tahun 2025, 2026 skill yang kamu kumpulin sekarang itu akan sangat-sangat berguna. Jadi apapun teman-teman yang merasa tertarik gitu ya dengan suatu bidang dan merasa bahwa tahun ini kayaknya gue harus fokus nih mempelajari ini, itu diikutin aja, karena ini adalah memang kamu masuk ke kategori pembelajaran itu, maka semesta menyediakan energi dan fasilitas untuk kamu. Jadi jangan dilawan tarikan untuk menggeluti suatu bidang itu. Dan jangan ngerasa kayak terus yang sebagian kok dapat energinya action ya gitu. Itu karena mereka sudah mengalami pembelajaran ini lebih duluan. Mungkin 2 tahun yang lalu ketika kita sedang melakukan hal lain, kelompok action ini mungkin sedang belajar gitu kan. Sebenarnya ini kan cuma siklus aja. Nanti ketika kelompok action ini sudah selesai siklusnya, mereka akan belajar hal baru, mereka akan withdraw lagi, kemudian yang kitanya akan maju ke depan gitu. Jadi nggak selalu harus
sekalinya mereka berkarya atau mereka berkiprah gitu ya, keluar sana, kemudian mereka tetap di luar sana, enggak. Nanti siklusnya akan datang lagi. Mereka akan balik lagi untuk withdraw, untuk retreat ya, untuk mundur, belajar lagi, mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan. Gitu. Jadi makanya aku bilang nggak bisa di-compare. Dan ini kaitannya semua sama tugas-tugas apa yang Tuhan sudah titipkan sama soul kita masing-masing. Karena setiap orang tuh punya, dan besar atau kecilnya di mata Tuhan sama pentingnya. Gitu. Jadi ikutin dorongan untuk fokus ke dalam, ikutin dorongan untuk belajar, memperdalam sesuatu. Nggak usah pikirin itu nantinya bagaimana, pokoknya jalanin pelan-pelan, tidak ada target. Nggak yang, oh akhir tahun harus nih, gue harus bisa begini. Atau dua tahun lagi gue harus bisa begini, soalnya kata Dame kayak begini. Nggak, jangan. Yang penting setiap harinya we do our best untuk belajar itu. Kayak misalnya aku kasih contoh diriku sendiri. Aku udah tahu aku masuknya ke pembelajaran gitu, karena hal-hal yang aku alamin 2 bulan terakhir sebelum pindah tahun, aku udah tahu nih, oh ada ini ya, ada pembelajaran untuk mastering myself. Karena emang challenge aku ada di pikiran. Myself gitu ya, is my worst enemy gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang kamu adalah musuh terburukmu, itu aku banget. Dan itu sedang aku usahakan, aku pelajari diriku, sehingga pada akhirnya aku harapkan aku bisa merangkul diriku yang sekarang sedang menjadi musuhku. Enggak sih, enggak musuh banget. Cuman aku perlu mengenali sisi yang selalu misalnya berpikiran negatif, selalu membawa narasi masa lalu, sehingga aku tidak bisa melihat certain people with new eyes gitu. Padahal kan kita tuh semestinya, walaupun misalnya kejadiannya sudah lama, semestinya kita bisa melihat orangnya dengan kacamata yang lebih baru gitu ya. Karena setiap orang itu sebenarnya, ya mungkin ada yang berubah, ada yang enggak, tapi kita bisa menentukan kita mau melihat mereka sebagai sosok yang jelek terus atau netral aja seperti manusia gitu. Itu yang sedang aku pelajarin. Salah satunya adalah juga menguasai emosiku sendiri gitu, sehingga nggak ke-trigger terus gitu ya. Banyak sih macam-macam yang berhubungan sama diri sendiri. Nah, kategori yang kedua adalah yang action. Jadi kalau kamu ngerasa oke, kayaknya gue udah bisa nih untuk buka usaha tahun ini, bukalah. Kayaknya gue udah bisa nih untuk sharing ide ini ke YouTube. Gue mau bikin YouTube, gue mau set up toko online, gue mau bikin project sama temen, mau nulis. Do it, karena berarti memang kamu masuk ke kategori yang take action ini, dan semesta udah nyediain energi, udah nyediain support, kamu tinggal menyediakan keberanian. Karena biasanya itu ya, kita tuh sudah ready tapi kita kurang berani. Mulai aja, gak usah jadi perfeksionis, karena yang namanya memulai itulah kita lewat kesalahan-kesalahan itulah dan kekurangan itulah. Ini ada kumbang dari tadi, ampun. Kita bisa tahu bahwa produk kita atau jasa yang kita berikan atau ide kita tuh masih butuh disempurnakan lagi. Dan menyempurnakannya nggak usah nunggu sempurna kemudian di share ya. Ada beberapa hal yang sambil jalan kita sambil menyempurnakannya. Ada tipe orang yang seperti itu. Aku seperti itu. Karena aku lihat kalau aku nunggu sempurna nih, kayak misalnya bikin video ini nih. Kalau aku nunggu moodku bagus banget, kemudian aku bikin skrip sampai sempurna, gue rasa gue gak jadi bikinnya deh, serius. Aku tuh ya udah pernah bikin skrip, tetap aja aku belepotan aja sih ngomongnya. Kayaknya bagusan kayak gini, spontan gitu.
Jadi know yourself, kamu bagian mana? Apakah kamu orang yang bisa jalan kalau rencananya matang, atau tipe orang yang ya sambil jalan sambil dilihat apa yang perlu diperbaiki? Itu enaknya yang mana buat kamu? Tapi intinya you should take action now. Harus lakukan sekarang, harus lakukan tahun ini. Gitu, karena audiens kamu udah ada. Akan ada orang-orang yang membutuhkan apa yang kamu punya saat ini. Kalau kamu punya ide, sudah ada orang-orang yang sedang menunggu ide itu. Sudah ada orang-orang yang menunggu produk kamu atau project yang sedang kamu kerjain. Gitu. Jadi mungkin kamu adalah orang yang masuk ke fase pembelajarannya 2 tahun sebelumnya gitu. Dan makanya aku bilang kita nggak bisa compare atau saling iri. Oh, lo enak banget ya, lo punya kesempatan untuk belajar, sekarang gue harus maju ke depan, take action. Enggak, nanti juga ada kesempatan belajar lagi. Justru juga sambil melakukan hal ini pun kamu juga masih bisa belajar kok, melihat bagaimana bisa memperbaiki sambil jalan yang tadi aku bilang. Gitu ya. Jadi jangan ragu untuk melakukan. Kalau sudah punya semua ingredients untuk mewujudkan project ini, just do it. Dan untuk teman-teman yang tadi masuk ke fase pembelajaran pun juga jangan ragu meninggalkan apapun yang bisa menghambat fase belajar kamu gitu. Aku tuh juga mulai ngurangin sosmed karena memang aku mau kenal sama diriku. Kalau aku misalnya tidak bersosmed, waktuku tuh aku bikin buat apa sih? Gitu. Aku mau lihat trigger-trigger apa yang membuat aku membutuhkan sosmed. Gitu. Jadi aku tahu nih, oh ternyata gue bosen gitu kan, atau ternyata gue kesepian kah gitu, sehingga gue butuh sosmed. Gitu. Itu contoh untuk mengenal diri lebih dalam lagi. Ternyata cuma segitu energi update-nya untuk tahun 2024, dan akan berlanjut sampai tahun depan atau sampai 2026. Nah, mumpung masih ada waktu dan masih pagi nih, buat teman-teman yang dengerin pagi, ini aku punya deck namanya Morning Mantra. Biasa lucu-lucuan aja nih kita ya. Morning Mantra, gambarnya Pak babi terbang, men. Aku ambil satu kartu dan aku harapkan ini bisa jadi inspirasi kita semua di pagi hari ini. Ya, card of the day, our morning mantra. Oke, aku udah dapet. Kurlep begini ya, aku coba bacain dulu. I can spend my day feeling daunted, or I can spend it climbing over the thing that's daunting me. If I'm gonna spend, it might as well be a good investment. Ya, intinya kita tuh selalu punya pilihan kok setiap hari. Kita mau dibudakin sama perasaan takut, kemudian kita jadi nggak maju gitu ya, kita mundur terus, atau kita mau dikuasai perasaan negatif gitu. Karena waktu adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Sebenarnya bukan duit itu cuman tools, cuman alat. Tapi kita nggak bisa balikin waktu. Kalau uang tuh bisa kita cari, waktu itu nggak bisa. Jadi gunakan waktu kamu sebaik-baiknya. Gitu, kayak tadi yang aku bilang, kalau kamu masuk dalam kategori pembelajaran, gunakan waktu kamu untuk belajar. Kulik deh apapun yang sedang pengen kamu kulik hari ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Buat teman-teman yang mau action, juga pergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan habiskan waktu untuk merenungi masa lalu. Ini udah 2024. Yuk kita sama-sama belajar untuk menerima bahwa masa lalu itu ya cuman bagian dari kurikulum belajarnya manusia di bumi ini.
Nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita, oh coba dulu gue begini ya, coba dulu gue begitu. Kita nggak bisa berandai-andai, nggak ada gunanya. Ibarat kata nasi udah jadi bubur, lo jangan pungutin buburnya, udah nggak bisa dimakan. Kalau mau bikin yang lain lagi, gitu. Hal yang sudah rusak, hal yang sudah nggak bagus dan terjadi di masa lalu, nggak usah ditangisin. It's part of our journey. Itu yang memperkaya soul kita. Nggak ada yang namanya kegagalan kok. Yang ada ya memang belajar lewat trial and error. Ya, jadi waktu adalah investasi yang sangat berharga. Pinter-pinter dan bijaksanalah menggunakannya. Dan kamu bayangin deh, apapun, kalau aku sekarang lagi belajar gini, apapun yang aku lakukan saat ini, apakah akan bermanfaat 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu ya. Karena umur kita nggak ada yang tahu kan teman-teman, apalagi aku gitu ya. Pasti orang-orang atau teman-teman yang juga sudah menginjak usia 35 tahun ke atas, itu mulai berasa bahwa wow, sebentar lagi kayaknya separuh nih tinggal nih sisa waktunya gitu. Kalau masih umur 20-an tuh nggak kerasa. Aku juga waktu umur 20-an tuh, 20-an rasanya kayak gue immortal aja gitu, energi gue banyak gitu kan. Like I can do anything in this world. Tapi segitu di atas 30, kalau aku sih bukan atas 35 ya. Segitu aku masuk 40. Itu aku mulai ngerasain wah, berasa di badan, berasa di tampilan fisik, kemudian mulai banyak dapat reminder gitu bahwa kita tuh bukan makhluk abadi gitu. Kadang-kadang kita lupa kan. Ada teman aku dulu di umur 35 ketemuan sama aku ya, reuni, ini teman SMP. Kita reunian nih. Lagi ngobrol, lagi santai-santai, tiba-tiba dia nyenggol aku. Dame, kita udah 35 tahun nih, dia bilang gitu kan. Terus aku yang cuma ketawa aja, iya, aku bilang gitu. Nggak kerasa ya, bentar lagi udah setengah abad. Kita nggak tahu loh, umur kita sampai berapa. Buset, omongannya kayak gitu lagi reunian sih. Dan di situ aku belum ngeh, maksudnya aku belum paham maksudnya apa sih gitu. Aku pikir oke, ini adalah icebreaker mungkin ya, mungkin dia cuma berbahasa basi gitu. Sungguh aku waktu itu hanya menanggapi iya aja, tapi aku nggak ngerasain itu di batinku, di tubuhku, di pikiranku. Aku nggak merasakan apa yang dia omongin sampai umur aku 40. Wah, itu baru tuh yang apa yang dia bilang 5 tahun yang lalu itu. Iya nih. Nah, jadi buat yang masih muda-muda yang nonton gue, jangan buang-buang waktu, beneran. Kalau aku bisa mundur lagi ke umurku, di umur-umur aku galauin cowok, aduh, kalau gue bisa bilang ke Dame yang itu, duh Dame gitu, stop doing it to yourself. Belajar, mendingan belajar apa kek, belajar keuangan kek, belajar nabung, belajar jahit kek, masak kek, lakukan. Oh, gue akan bilang sama dia, kumpulin duit dan traveling yang banyak mumpung masih muda. Bukan mumpung masih muda masih cakep, tapi mumpung masih lo jalan kaki jauh dikit gak sakit kaki lo, mumpung lo jalan kaki jauh dikit gak ngap ya. Jadi itu investasi ya teman-teman yang nonton aku, umurnya masih belum 30, jaga kesehatan. Walaupun aku tahu di umur segitu tuh kamu lagi cari duit kayak kuda, tapi please tetap jaga kesehatan. Karena percuma kalau kita kaya, kalau kita jalan kaki aja gak kuat. Ya, itu pesan sponsor. Kesehatan harus terus dijaga, karena bumi ini hanya bisa dinikmati kalau tubuh kita sehat. Duit bisa dicari di mana aja dengan cara yang lebih manusiawi. Tapi kesehatan, once you lose it, ngeri. Duit juga gak jor-joran keluarnya kan. Ya,
Udah 25 menit. Oke, thank you for watching. Insya Allah abis ini aku bikin energy reading buat Januari. See you.